Perkenalkan, nama saya Erik Dwi Saputra. Saya Linda Triwana. Saya Ahmad Yoga Firmansyah. Kami bertiga akan menjelaskan tentang Good and Clean Government. Apa itu Good and Clean Government? Good and Clean Government merupakan pengertian dari segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang sifatnya mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik dan bersih. Di Indonesia, Good and Clean Government juga memiliki artian sebagai pemerintahan yang mentaati azas, tidak melakukan penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang, juga pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, bisa bertindak netral dan tidak diskriminatif. Sejarah Good and Clean Government di Indonesia. Di Indonesia, Good and Clean Government merupakan salah satu penyebab krisis moneter dan ekonomi di beberapa negara Asia pada tahun 1997 hingga 1998, yang dengan jelas menunjukkan buruknya kualitas pemerintahan pada saat itu. Hal ini berdampak pada semakin buruknya kondisi perekonomian di negara-negara tersebut, terutama di Indonesia. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut, diperlukan pengelolaan berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih serius, transparan, dan terarah, serta melibatkan semua komponen bangsa untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan di mata dunia internasional. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah menjadi harapan bagi semua kalangan masyarakat Indonesia sejak era reformasi pada tahun 1998, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good government merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good government di Indonesia masih belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good government. Namun, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good government pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya, dan juga pada era Orde Baru di mana sektor publik ditempatkan sebagai agent of development bukannya sebagai entitas bisnis, sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis good governance. Di Indonesia saat ini, good and clean government belum berjalan dengan baik karena dari perwujudannya di Indonesia masih banyak dimaknai dengan cara terbatas sebagai gerakan pemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering disebut dengan KKN, dan belum menemukan perwujudan aslinya. Padahal pada hakikatnya tidak melulu hanya persoalan pemberantasan KKN saja. Selain hal tersebut, good government juga belum berjalan dengan baik dikarenakan implementasinya sampai sekarang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Apa sih pentingnya good and clean government? Jadi, good and clean government ini sangat penting bagi kepentingan suatu negara. Dikarenakan dari pengertian good and clean government itu sendiri yang menyatakan bahwa suatu sistem pemerintahan yang bersifat baik dan bersih, yang pada akhirnya akan membantu suatu negara tersebut untuk memiliki sistem pemerintahan yang lebih baik. Pada setiap penyelenggaraan pemerintahan harus mengupayakan tercapainya pemerintahan yang baik. Good government dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus melibatkan stakeholders yang ada, baik unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena tiga komponen ini yang terkait secara langsung. Upaya-upaya dalam rangka menciptakan clean government di lingkungan lembaga atau badan penyelenggaraan pemerintah di daerah dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Strategi preventif dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mencegah timbulnya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang inefisiensi, tidak efektif, tidak hemat, dan adanya KKN. 2. Strategi detektif merupakan upaya untuk dapat mengetahui secara dini atau dalam waktu sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya agar penyimpangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar atau akibat yang lebih parah atas penyimpangan yang terjadi.
Strategi detektif antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan aparat pengawasan, penyempurnaan sistem pengaduan masyarakat, dan tindak lanjutnya. 3. Strategi represif dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya atas penyimpangan yang telah terjadi. Strategi represif antara lain dapat dilakukan dengan cara pengusutan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penindakan kepada yang terlibat. Problematika yang muncul dalam Good and Clean Government antara lain 1. Integrasi pelaku pemerintahan, yaitu integrasi pelaku pemerintahan yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti KKN. 2. Kondisi politik dalam negeri. Good governance akan sulit terwujud dalam sebuah negara yang memegang konsep politik yang tidak atau kurang demokratis apabila kondisi politik dalam negeri buruk. 3. Kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi di sebuah negara dapat menyebabkan banyak permasalahan sosial yang muncul di masyarakat yang apabila tidak segera diatasi akan berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan. 4. Kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang solid dan acara aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sebuah negara merupakan salah satu wujud nyata dari berhasil tidaknya kebijakan pemerintahan yang ditetapkan. 5. Sistem hukum. Sistem hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penerapan good governance. 6. Tidak adanya sistem akuntansi yang handal. Kurangnya sistem akuntansi yang handal akan menyebabkan pengendalian internal di pemerintahan daerah menjadi lemah. 7. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Masih banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. 8. Belum adanya standar akuntansi keuangan publik yang baku. Belum adanya standar akuntansi keuangan yang baku ini, proses transparansi pun masih sulit dilaksanakan karena pertanggungjawaban keuangan tidak dapat ditampilkan secara kasat mata. Pencegahan pelanggaran Good and Clean Government dapat dilakukan dengan menjamin kepastian hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Jaminan ini diberikan sebagai hak publik, seperti hak untuk mengakses informasi, hak untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, dan hak untuk mengajukan keberatan jika ketiga hak sebelumnya tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, upaya penanggulangan bisa dilakukan dengan cara memastikan para pelanggar aturan mendapatkan hukuman yang sesuai, tidak peduli apakah orang tersebut adalah pejabat tertentu ataupun kelompok tertentu. Penerapan good government di tingkat yang lebih modern ini dapat kita lihat dari penciptaan e-government. E-government adalah salah satu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam pelaksanaan e-government, maka pemerintah dituntut untuk tetap menerapkan good government. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Jambi tersebut, pemberian layanan e-government data 80 perusahaan ini ditujukan untuk mengukur dampak implementasi layanan e-government untuk dunia bisnis dilihat dari prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi e-government telah meningkatkan kualitas kepedulian pemerintah terhadap stakeholder, efektivitas dan efisiensi, tingkat partisipasi rakyat, transparansi, serta akuntabilitas. Beberapa tahun terakhir, pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia berusaha memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan kualitas komunikasi warga negara. Teknologi informasi dan komunikasi ini menawarkan peluang kepada pemerintah untuk memberikan layanan dan berinteraksi yang lebih baik kepada semua konstituen masyarakat, kalangan bisnis, dan mitra pemerintah lainnya. Konsep ini disebut dengan e-government yang secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dan informasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan pemberian layanan. Dalam konteks Indonesia, sejak didorong dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, lembaga-lembaga pemerintah mulai dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten atau kota berlomba-lomba untuk menjadi kota yang terdepan dalam implementasi e-government. Anggaran yang cukup besar pun dikucurkan demi mendukung implementasi. Implementasi e-government diharapkan dapat menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Namun demikian,
Penelusuran literatur belum menemukan penelitian yang mengkaji secara empiris dampak e-government pada good governance dalam konteks Indonesia. Saran dan kritikan terhadap kondisi atau masalah yang ada yang berkaitan dengan good and clean government ialah 1. Bersama-sama menegakkan keadilan, 2. Tidak ikut serta dalam permasalahan yang ada, 3. Menerapkan hidup tentram dan damai, 4. Jangan takut untuk bersuara atau berpendapat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.